Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersua atau bertatap muka walaupun melalui video, tetapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap belajar walaupun dalam masa pandemi yang serba terbatas ini. Baik, pada kali ini atau kesempatan kali ini akan saya sampaikan terkait dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMKS Gunajaya KD 3.2, yaitu taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Selanjutnya silakan untuk anak-anak khususnya kelas 11 SMKS Gunajaya untuk bisa menyimak video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, untuk pertemuan kali ini atau pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan ketaatan pada aturan. Nah, taat memiliki arti yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pemerintah dan lain sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Sehingga aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, para pemimpin atau yang lainnya yang sifatnya adalah ada di atas kita. Nah, apa fungsi daripada aturan tersebut atau untuk apa aturan tersebut dibuat? Tidak lain dan tidak bukan adalah aturan dibuat agar terjadi sebuah ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu wajib hukumnya kita mentaati aturan yang berlaku selama ketaatan kita pada aturan atau para pemimpin yang ada di dunia ini tidak melanggar syariat Islam. Tetapi kalau sebaliknya melanggar syariat Islam, wajib untuk kita tidak mentaati atau wajib kita untuk mengingatkan. Untuk selanjutnya adalah tata urutan aturan yang harus kita taati. Ya. Jadi ada urutan-urutan ketaatan kita pada aturan yang harus kita taati. Yang pertama adalah tentu aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama umat manusia bahwasanya yang paling utama yang kita ikuti adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ketaatan yang ada di bawahnya adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Ini ketaatan yang kedua. Setelah Al-Qur'an atau dari Allah, yang kedua adalah sunnah yang dibuat Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah yang di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, yang termasuk pemimpin keluarga. Karena dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpinnya, selama tidak berbuat maksiat, maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Inilah tata urutan kita mentaati aturan-aturan yang ada di dunia ini. Tapi yang paling penting adalah kita mentaati aturan daripada Allah dan Rasulnya. Untuk selanjutnya adalah dalil yang terkait dengan ketaatan kita kepada
kepada Allah, kepada para rasul dan pada para pemimpin, yaitu yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, yaitu pada Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan yang selanjutnya adalah apa isi kandungan dari ayat tersebut. Yang pertama adalah taat kepada Rasul dan ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak atau wajib. Selama ulil amri tidak memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasul memiliki dua kedudukan. Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum Tuhan dan menunaikan risalahnya. Kedua, mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Rasul yang diterima oleh semua orang. Yang keempat, masyarakat haruslah menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pemimpin yang adil. Jadi intinya di sini adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu sudah bersifat mutlak. Sementara ketaatan kita kepada para pemimpin yang ada di dunia ini, ya, selama dia tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang maksiat, maka kita ikuti. Tetapi sebaliknya, sekali lagi, apabila para pemimpin di dunia ini menyuruh untuk berbuat maksiat, maka wajib kita mengingatkan atau bahkan meninggalkannya. Itu kandungan dari ayat yang terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Maka untuk selanjutnya adalah sanksi bagi para pelanggar aturan. Nah, tentu ketika aturan sudah dibuat, ya, maka yang terpenting adalah kita tidak melanggarnya, ya. Sebab kalau nanti kita melanggar, tentu ada sanksi-sanksi yang diberlakukan. Apa itu sanksinya? Nah, ini kita lihat. Jika kita melanggar peraturan Allah, maka kita akan mendapatkan sanksi seperti dosa, hukuman, atau hal yang lain. Contoh, perbuatan taat aturan dalam agama Islam, yaitu menjalankan sholat 5 waktu, puasa, dan melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Maka kalaupun kita meninggalkan sholat 5 waktu dan meninggalkan puasa dan perintah Allah yang lainnya, maka hukumnya adalah dosa, ya. Itu setelah dosa, balasannya nanti pasti akan mendapatkan ganjaran, yaitu neraka. Maka selain itu, ketika melanggar aturan pemerintah atau ulil amri, maka juga akan berhadapan dengan para penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim. Dengan konsekuensi dia akan mendapatkan sanksi denda atau sanksi kurungan ataupun penjara. Contoh, ya, melanggar aturan ketaatan berlalu lintas, maka akan mendapatkan tilang. Melanggar hak hidup orang, misalnya membunuh, maka dia akan mendapatkan penjara misalnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh terkait sanksi bagi para pelanggar aturan. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan
ketaatan kita kepada sebuah aturan. Nah, ini bagaimana sikap dan perilaku kita supaya kita tercermin dari sikap kita itu adalah sikap yang taat pada aturan. Satu, mengkaji pemahaman tentang hakikat taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah itu pasti mengandung manfaat, dan setiap larangan pasti mengandung mudarat atau bahaya. Kita yakini ini, ya. Perintah pasti mengandung dari Allah dan Rasul pasti mengandung manfaat dan mendapatkan pahala. Larangan juga demikian, pasti di balik larangan itu akan mendatangkan bahaya apabila kita langgar. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah dalam hal ibadah ritual, contoh sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, dan maupun ibadah sosial, contohnya sedekah, membantu fakir miskin, ya, dan lain sebagainya, termasuk di lingkungan kita, misalnya kerja bakti dan lain sebagainya. Yang kelima, mematuhi peraturan-peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selanjutnya adalah, nah ini sudah selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Jangan lupa tetap belajar di rumah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.